Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini Senin 12 April 2021 berjudul Hidup Hanya Bagi Kristus. Orang percaya banyak yang tidak menyadari bahwa hidupnya telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Seperti yang dituliskan dalam 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Demikian bunyi firman Tuhan. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Bapa, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Orang percaya tidak berhak lagi atas hidupnya. Apapun yang melekat dan yang ada dalam dirinya, semua milik Tuhan yang sudah mati bagi Dia. 2 Korintus 5 ayat 15 mengatakan, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Jelas sekali dikatakan di sini bahwa tujuan Kristus mati adalah supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia, untuk Kristus yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Orang percaya yang benar harus mengerti arah dan tujuan hidupnya, dari mana ia datang dan kemana ia akan pergi. Alkitab jelas berkata dalam Yohanes 15 ayat 19 demikian, sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan Aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Kamu dikatakan bukan berasal dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Kalau dunia membenci kita, berarti dunia itu jahat dan tidak bisa kita jadikan sahabat. Orang percaya harus benar-benar menyadari akan hal ini, bahwa di bumi ini kita hanyalah pendatang, hanya musafir. Ibrani 11 ayat 13 mengatakan, dalam iman mereka semua telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikannya itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui, perhatikan kalimat ini, bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Jelas sekali, warga negara kita sesungguhnya bukan di bumi, melainkan di surga. Filipi 3 ayat 20. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat.
harus dihayati bahwa bumi di mana kita tinggal beserta semua unsur yang ada di dalamnya semua akan menjadi lautan api, akan binasa. Dengan demikian, kita sebagai orang percaya harus hidup hanya bagi Kristus. Hidup hanya bagi Kristus. Terkait akan hal ini, Rasul Petrus mengatakan dalam 2 Petrus 3 ayat 11. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Hidup dalam kesucian maksudnya selalu hidup dengan ketaatan penuh kepada kehendak Bapa. Jadi, yang namanya hidup suci atau hidup kudus itu pengertiannya bukan tinggal di pastori gereja dan jadi pendeta atau menyerahkan segenap hidupnya sebagai full-timer gereja lalu meninggalkan semua tanggung jawabnya. Bukan seperti itu. Yang namanya rohani itu bukan yang selalu berkaitan dengan kegiatan keagamaan saja, tetapi mencakup segenap hidup kita sepanjang itu untuk kepentingan Tuhan. Jadi, yang namanya hidup suci atau hidup kudus itu ketika setiap perasaan, pikiran, tutur kata, perbuatan, dan tingkah laku kita sesuai atau memiliki ketepatan dengan pikiran dan perasaan Tuhan. Dengan demikian, sangat dimungkinkan bagi kita setiap orang percaya untuk hidup suci. Dan itulah memang yang harus jadi perjuangan hidup setiap orang percaya. Itu merupakan satu kemutlakan, yaitu hidup hanya bagi Dia, bagi Kristus yang telah mati dan bangkit bagi kita. Amin. Tuhan memberkati.